Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Materi yang selanjutnya berkaitan dengan teknikal adalah trigger. Apa itu trigger ya? Trigger itu adalah penanda kita entry apa ya? Menjadi penanda kita atau menjadi ciri-ciri kita entry itu apa yang kita jadikan sebagai acuan. Ciri-ciri entry kita atau cara entry kita seperti apa. Ya minimal harus memenuhi syarat trigger ini. Ya, tidak selalu, tidak semuanya nanti ada ya, mungkin ada satu dua mesti muncul. Ini bagian dari trigger. Kita bisa gunakan ini dan mungkin ada tambahan-tambahan lain yang membuat sistem trading kita menjadi lebih baik, tentu kita bisa gunakan. Ya, trigger penanda ini ada beberapa trigger, ada beberapa cara. Yang pertama, penanda market itu akan lanjut. Market itu akan lanjut, kemudian ketika muncul tanda itu kita bisa entry. Yang pertama, market lanjut ketika dia breakout. Breakout dari support resisten, breakout dari retracement, breakout dari trend line. Yang selanjutnya adalah momentum yang kuat. Momentum yang kuat itu candlenya tebal, tidak ada penolakan yang berarti dia sudah selesai dari titik puncaknya. Muncul momentum atau mulai melemah jadi momentum lebih kuat lagi, maka di situ dia akan lanjut. Ya, momentum identik dengan candle yang panjang. Yang selanjutnya adalah gabungan dari 3 candle ya, 3 candle yang berjajar. Ya, 3 candle ini tentu satu warna. Kemudian selain dia satu warna, nah biasanya ini setelah terjadi tren ya, setelah tren dan berbalik, tren dan berubah warna. Setelah terjadi tren kemudian perubahan warna, misalkan dia awalnya naik warna hijau, kemudian mulai berubah warna dan berjajar 3, maka ini bisa menjadi penerusan turun. Kalau dia di atas turun, muncul merah, maka dia bisa lanjut turun. Ada breakout, ada momentum, kemudian ada 3 candle berjajar. Yang selanjutnya ini adalah ada candle yang memakan candle sebelumnya, atau ini identik dengan momentum, tetapi saya lebih masukkan sendiri dalam candle memakan candle sebelumnya. Candle memakan candle sebelumnya. Nanti akan ketemu di sana apakah yang dimakan itu warna hijau atau warna merah. Contoh misalkan awalnya dia turun, kemudian satu candle memakan semua ya. Satu candle ini warnanya hijau ya, dari merah, dari awal merah ini kemudian berubah menjadi hijau. Ada satu candle yang memakan candle sebelumnya, maka ini berpeluang dia akan lanjut naik, sehingga kita di pergantian candle bisa masuk posisi buy. Selanjutnya kita bisa masuk posisi buy di sana, atau sebaliknya diawali dari naik dulu, misalkan naik ya. Kemudian setelah itu ada satu candle yang dia berubah warna menjadi merah panjang, maka potensi selanjutnya kita bisa sell atau bisa lanjut turun. Satu candle memakan candle sebelumnya, bahkan beberapa candle dimakan sekaligus. Ini menjadi tanda-tanda. Tentu ini biasa berada setelah tren. Kalau ini berarti setelah tren turun, ini setelah tren naik, setelah terjadi tren ya. Ada catatan sendiri, berarti ada setelah tren ya. Harus setelah tren. Ada 3 penanda, ada 3 trigger yang kita bisa lakukan ketika market ini berpeluang lanjut ya. Ada breakout, ada momentum, ada 3 candle yang berjajar dengan catatan setelah terjadi tren, kemudian 3 candle berjajar itu berubah warna, maka di situ berpeluang akan lanjut kembali. Berikutnya adalah candle memakan candle sebelumnya tadi ya. Ya, kita lihat contohnya.
Kita lihat contohnya, yang pertama dari breakout, kemudian dari momentum 3 candle sejajar, 3 candle memakan candle sebelumnya. Biar nanti setidaknya ada referensi di sana. Ya, seperti apa sih buktinya kalau candle itu memakan candle sebelumnya? Ya, seperti apa kalau candle itu breakout? Sehingga kita nanti bisa dengan mudah menentukan sendiri kalau nanti marketnya kita temukan. Oke, saya berikan contoh dulu. Perhatikan di sebelah kiri selalu, di sebelah kiri ada level apa ya, yang menjadi pedoman adalah level namanya. Level itu bisa diawali dari pertama terdekat di sini, yang kedua nanti tentu yang berada di sini. Yang pertama ada level, ada level. Level yang sering banyak disentuh maka sering menjadi level yang kuat. Semakin banyak disentuh menjadi level yang kuat. Sehingga level yang di bawah di sini masih kuat dengan level di sini karena ini dua sekaligus disentuh. Ada dua puncak yang disentuh. Maka ini menjadi level yang kuat. Ketika dia breakout, breakout itu dia candlenya tebal melewati body bahkan sumbunya sekalipun. Maka ini disebut dengan breakout. Ya, kalau sudah breakout tadi sebagai trigger pertama, ya kita bisa berpikir, kita bisa menganalisakan market ini akan lanjut lagi, sehingga setidaknya kalau kita entry ada peluang untuk kita bisa profit lebih cepat. Tetapi bukan berarti ketika kita entry langsung saat itu harus profit. Ya, ada kalanya kita cash dibayar saat itu ya. Ada kalanya kita dibayar cash saat itu. Ada kalanya harus menunggu satu candle berikutnya. Ada kalanya harus menunggu 2 candle berikutnya. Itulah trading. Dan kalau kita menggunakan day trading, ya targetnya adalah hitungan jam dan sampai 1 hari. Ya, jangan berharap langsung 1 menit, 2 menit profit, 3 menit profit. Tidak bisa seperti itu kalau kita menggunakan day trading. Minimal ada trigger, kemudian kita entry, berpeluang untuk kita bisa profit. Kemudian selanjutnya dari trigger yang kedua tadi ya, dari trigger yang kedua kalau kita lihat dari trigger yang kedua adalah momentum ya. Seperti apa trigger momentum itu ya? Kita coba lihat trigger momentumnya. Momentum itu ketika dia sudah mulai tebal ya. Ada market yang mulai tebal dan biasanya dari pembalikan ya, dari pembalikan dari market yang berbalik atau dari tren kemudian mulai berbalik. Yang pertama kita bisa contohkan ini adalah bagian dari momentum buyer. Momentum buyer. Sehingga peluangnya adalah naik. Kemudian selanjutnya dari tren naik ya, dari tren naik. Kemudian setelahnya ada momentum seller. Artinya momentum seller, tekanan seller yang kuat. Setelah terjadi tren maka di situ berpeluang akan lanjut ya, dari merah ini akan lanjut. Termasuk kita lihat dari momentum berikutnya ya, di sebelumnya ini trennya turun, kemudian setelah turun dia satu candle yang panjang, ada momentum dari buyer, bahkan buyer ini memakan candle sebelumnya tadi sekaligus dengan trigger yang di bawahnya ya. Maka saat tadi sampaikan momentum itu dekat dengan candle memakan candle sebelumnya. Perhatikan ketika dia sudah mulai berbalik ya. Intinya ketika ada momentum itu dia berbalik ya, dari tren sebelumnya naik kemudian ada momentum, ada candle yang tebal dan berubah warna, itu momentum, berpeluang dia akan lanjut turun ya, dari merah lanjut merah. Kemudian sama halnya dengan yang lain ya, kita lihat, kita ukur ketika dia sudah mulai berbalik atau candlenya mulai merangkak di sana, kita bisa lihat ya tren turun atau naik, kemudian ada momentum ya, ada momentum identik dengan candle yang tebal tanpa atau dengan penolakan yang kecil. Intinya berada di volume, intinya berada di bodinya ya, bodinya yang besar panjang ini berarti ada momentum yang kuat di sana.
Oke, ini adalah dari triggernya market yang berpeluang lanjut, termasuk candle makan sebelumnya tadi sudah kita bahas di sana. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini untuk triggernya. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan, baik yang baru maupun yang lama. Kalau bisa fokus di materi, pertanyaan tidak jauh dari materi, sehingga kita ada pembelajaran bersama buat teman-teman yang lain yang belum paham, setidaknya menjadi terwakili dengan pertanyaan yang ada. Saya yakin masih banyak teman-teman yang masih awam, sehingga untuk bisa paham itu membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Tidak bisa simsalabim, tidak bisa seperti halnya kita dagang gorengan, diajari buat bumbunya, kemudian kita buat sendiri, digoreng jadi. Ini trading penuh dengan permainan logika. Harus betul-betul dibuka, ya, pengetahuan kita harus dibuka dengan logika kita, tidak bisa dengan rumus matematika. Jadi kalau kita gunakan tadi, seperti halnya tadi ada momentum tadi, ya, perhatikan ada momentum, begitu ada momentum panjang, ini juga tidak selalu nanti ada naiknya, ada kalanya nanti bisa berbalik. Karena itu bermain dengan logika, bermain dengan perhitungan nanti adalah bagian yang wajib harus dikuasai. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Ya, kalau tidak ada kita coba menjawab. Ada pertanyaan dari beberapa teman ini. Menganalisa sendiri sedang naik dan mendekati level psikologi, kita menentukan level tersebut harus kita taruh buy limit atau buy stop. Ya, di level itu kita bisa lihat, ya, levelnya level yang tinggi atau level yang dekat, ya. Ada level banyak nanti, ya. Ringnya kita perhatikan. Kalau cuma masih dekat, ringnya masih berpeluang jauh, maka kita bisa gunakan untuk koreksinya, ya. Koreksi itu begitu marketnya tersentuh kemudian berbalik, sudah profit, selesai. Ya, berbeda ketika levelnya sudah mendekati level, marketnya mendekati ring, ya, ringnya sudah terpenuhi satu hari, ya, ring satu hari sudah terpenuhi, maka kita bisa jadikan itu sebagai area reversal, ya, di atasnya begini. Ya, ketika sudah mendekati di area level, bahkan kita bisa jadikan sebagai area reversal, ya. Karena mendekati ringnya, setidaknya ada peluang yang besar untuk bisa kita dapatkan di sana. Kemudian kalau levelnya cuma kecil, ya, levelnya kecil, kita bisa gunakan buy stop pun boleh, tapi di atasnya. Kalau ada level, misalnya level di sana, kemudian ada level di sini, mendekati di sini, tidak bisa kita gunakan limit di sini, karena ringnya cukup jauh, masih jauh dari ringnya. Maka yang ada kita bisa gunakan di atasnya, di atas level itu untuk ambil buy. Ya, kalau di ujungnya ini boleh, dari pergerakan yang ada, dari posisinya kan cukup jauh, maka ini bisa kita jadikan sebagai limit, ya, sell limitnya, sehingga potensinya cukup ada, dan seterusnya, ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Khairul, ya. Belum tahu, masih bingung menentukan support resisten, ya. Nanti diulang-ulang, ya. Videonya nanti saya kasihkan ke tim nanti biar disampaikan. Nah, ketika di materi support resisten nanti silakan diulang-ulang. Karena tidak bisa selalu menentukan itu berada di area titik mana, di area body atau di ujung sumbu. Terkadang kita juga nanti bingung, ya. Bisa di antara body, bisa di sumbunya, ya. Dua-duanya ini sama, dua-dua ini adalah level. Intinya level itu, support resisten itu di banyak penolakan di sudut yang terbentuk di sana. Ini adalah level yang terdekat yang bisa membantu kita ke arah peluang. Kalau kita menggunakan
indikator terlalu jauh kita bisa dapatkan peluangnya nanti ya. Nanti silakan bisa minta ke tim nanti biar dikasih materi khusus yang sudah ada berkaitan dengan support dan resisten. Menentukan support dan resisten kemudian diulang-ulang, terus diulang-ulang, nanti akan ketemu dengan sendirinya. Oh, caranya menentukan begini ternyata. Kalau kita tidak berulang-ulang dan tidak mencoba, nanti akan sulit kembali. Ya, kita tahu-taunya, oh kok enak sekali kalau kita lihat orang membuat support resisten. Tapi begitu kita buat sendiri kok salah terus ya, karena kita belum punya skill di sana. Tentu butuh banyak latihan, butuh petunjuk yang harus kita baca dulu, yang harus kita amati dulu. Nanti ada kesulitan lagi, selalu kita komunikasikan, selalu ikut di materi kelas selanjutnya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bu Mei. Untuk menentukan ring di HP selain hitung manual, apa ada cara efisien seperti di Meta? Di HP bisa saja Bu ditarik ya. Di HP itu kalau saya biasa gunakan dengan menggunakan visual buat di D1. Di D1 itu nanti akan terlihat di sana ukuran candlenya. Dari D1 itu kita bisa buat garis trend line ya. Bisa buat garis trend line. Nah, di MetaTrader yang dari Android ada. Nanti kita ukur ya, kita ukur yang terakhir 1 hari kemarin terakhir itu kita ukur tarik ke atas. Nah, nanti ini bisa diklik, digeser bisa ini. Seperti ini bisa. Ketika sudah mendekati, nanti berarti di situ berpeluang di area jenuhnya. Baru kita masuk di H1 lagi. Nah, di H1 nanti akan terlihat di sana. Di Android ada garis trend line. Kemudian masuknya jangan di H1, masuknya di D1, kita tarik dengan garis trend line dari atas ke bawah, nanti akan ketemu tadi seperti tadi caranya. Kemudian selanjutnya cara bersabar menunggu peluang ya. Bagaimana cara sabar menunggu peluang? Ya tentu harus menguasai, minimal harus di luar kepala. Yang trigger yang kita pelajari ini harus betul-betul di luar kepala. Penguasaannya harus di luar kepala. Breakout itu seperti apa? Momentum itu bagaimana? Kemudian 3 candle berjajar itu seperti apa? Bahkan 3 candle memakan candle sebelumnya itu seperti apa ya? Kita nanti akan ketemu kalau sudah ini banyak dicoba ya. 3 candle berjajar ini tadi kita belum lihat ya. Coba kita lihat 3 candle yang berjajar itu contohnya ketika dia setelah tren begini, kemudian dia mulai berbalik, mulai ada pantulan di sini, mulai ada pantulan, kemudian mulai berbalik, mulai berbalik, mulai berbalik. Ada 3 candle yang mulai berjajar, maka dia berpeluang akan lanjut naik. Sehingga kalau kita entry di sini ada peluang yang bisa kita dapatkan profitnya dengan lebih cepat. Nah, ini kalau kita tidak pelajari, kalau kita tidak menguasai di luar kepala, nanti akan sulit. Kita hanya akan entry ketika ini terpenuhi, sehingga trading itu tidak harus sehari penuh di depan layar, di depan chart. Kita hanya kondisi-kondisi tertentu, 1 jam, 2 jam kita cek, kita lihat. Adakah yang memenuhi syarat ini? Adakah yang memenuhi syarat ini? Atau bahkan adakah yang memenuhi syarat yang double sekaligus ya. Nanti ada trigger yang berikutnya adalah trigger yang mengindikasikan market itu reversal atau berbalik. Trigger yang mengindikasikan market itu reversal atau berbalik. Masih sangat banyak, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Satu persatu kita buat ini sampai hafal di luar kepala ya. Tidak hanya namanya, tidak hanya jenisnya, tetapi setidaknya konsepnya kita paham. Oh, breakout itu seperti ini, momentum itu seperti ini, sehingga ketika ini tidak ada di dalam market yang sedang berjalan, maka kita harus bersabar menunggu, karena kita hanya akan entry ketika ada salah satu yang terpenuhi.
Kalau belum ada yang terpenuhi maka harus bersabar ini. Inilah kita bedanya nanti trading perhitungan dengan tingkat probabilitas yang tinggi kita bisa dapat profit ya dibanding dengan yang serampangan kita entry. Yang ada adalah floating yang panjang, kita bukan menunggu peluang lagi tapi menunggu floating minusnya. Kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Nggih, silahkan monggo. Kan tadi ada yang katanya 3 candle berjajar. Misalnya ini udah 3 candle berjajar seperti tadi, tapi Ya. berjajar itu persis di ujung dekat level itu bagaimana tuh Pak? Nah, kalau Tapi berada mendekati level tentu harus ditunggu ya. Breakout, berjajar atau momentum yang mendekati level maka harus menunggu, harus betul-betul menunggu. Karena sering terjadi seperti itu. Breakout pun sama, ketika breakout mendekati level maka harus ditunggu karena bisa berpeluang memantul. Termasuk ringnya, termasuk mendekati ring harian, maka harus ditunggu lagi. Tidak bisa, oh ini 3 berjajar, tapi di situ ada level, di situ ada resisten, di situ ada ring harian sudah terpenuhi. Ya, nanti tentu akan kita akan terpental di sana ya dengan kondisi yang ada. Karena satu ada level diperhatikan, ada level. Yang kedua ada ring. Ring itu apa? Ring itu kemampuan harian. Sehingga meskipun dia breakout, meskipun dia 3 candle, ketika dia sudah mendekati, maka kita harus menunggu petunjuk selanjutnya. Ya, setidaknya kita menunggu breakout yang lebih kuat atau bahkan dia mulai berbalik ya. Kira-kira seperti itu Ibu ya. Jadi di level dan di ring itu sangat diperhatikan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pertanyaan yang disampaikan teman tadi bisa mewakili sebagian besar pertanyaan yang belum tersampaikan dan menjadi bagian dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya besok dengan materi yang masih teknikal di trigger yang berbalik arah. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.